bersama dengan mantan Hakim Agung Gayus Lumbun. Pak Gayus, jadi kalau dari sidang ini yang menghadirkan anak buah Sambo, bisakah dikatakan relasi kuasa Sambo ini mutlak kepada anak buahnya? Jadi begini, ini kan sebenarnya obstruction of justice. Ini kalau di pidana umum tidak mengkhawatirkan karena ancaman hukuman cuma 9 bulan, denda Rp4.000. Hmm. Tetapi dari keadaan sekarang ini perintangan kepada proses hukum ini dikaitkan dengan ITE, undang-undang tentang ITE ini ada di Undang-Undang nomor di Undang-Undang 19 tahun 2016 ini memang ancamannya berat 12 tahun. Jadi tentu mereka masing-masing di samping sebagai saksi hari ini mereka kedudukannya adalah terdakwa, sehingga mereka ini saksi mahkota berusaha untuk menghindari ancaman hukuman yang berat itu dengan mendalilkan bahwa semua dilakukan atas perintah. Nah, kita harus mempelajari kalau ini atas perintah, tanggung jawab pidananya itu sebenarnya atas perintah yang seperti apa. Betul. Ya, kita tidak punya satu konsep pidana tanggung jawab bersama, ya, artinya kolektif responsibility itu nggak ada di pidana kita di Indonesia. Itu masing-masing berbuat, ukurannya seperti itu, kemudian tanggung jawab pada tugasnya seperti apa, itu nanti berkait-kaitan, sehingga tidak bisa masing-masing disatukan karena perintah satu orang ini maka semua menjadi terlepas, ya tidak bisa begitu. Masing-masing akan diperiksa, diadili menurut perbuatannya, dan perbuatan itu berdasarkan perintah. Hubungan perintah seperti apa? Di sini kan ada, nanti hakim bisa mengukur perintah-perintah yang memang semestinya sebagai anggota Polri itu sangat tahu bahwa perintah seperti ini harus dihindari. Ini akan merusak untuk alat yang bisa berguna untuk penyelidikan dan penyidikan nantinya. Seperti itu. Menarik kalau tadi bicara soal tanggung jawab pidana, ini tidak ada pertanggungjawaban kolektif dalam pidana, Pak Gayus. Nah, kalau dari kita lihat runutan relasi kuasanya Sambo, sebenarnya seberapa bisa anak buah Sambo ini menghindari perintah atasan meskipun katakanlah tahu bahwa itu salah, tapi dalam tekanan relasi kuasa tadi, bahkan tadi kalau Irfan bilang kan ada perintah tertulis dan juga ada perintah secara lisan kalau menurut versinya. Nah, bagaimana ini bisa ada celah untuk menghindarinya jikalau bisa demikian? Sebagai dasar perintah itu untuk tidak dilaksanakan atau wajib dilaksanakan itu ada peraturannya, disebut sebagai peraturan Kapolri. Peraturan Kapolri yang terakhir ini tahun 2022 itu nomor 7 ya kalau tidak salah. Itu di pasal 7 itu dijelaskan perintah yang wajib ditolak adalah kalau melanggar norma hukum, melanggar norma agama, dan melanggar norma susila. Itu harus ditolak, wajib itu di semua bagian dari Polri. Ini peraturan Kapolri, peraturan untuk dilaksanakan. Nah, itu harus diukur. Ini diminta untuk merusak atau tidak merusak. Itu nanti dibedakan, hakim akan menilai. Karena ancaman buat mereka cukup berat, ini 12 tahun. Kalau terungkap mereka memang sengaja merusak alat elektronik yang tadinya bisa digunakan untuk menegakkan hukum. Merusak CCTV itu ya Pak yang lebih beratnya ya? Ya, itu yang Alat paling lebih buktinya. berat karena itu jelas Undang ITE mengatur itu. Merusak alat komunikasi yang berguna untuk penegakan hukum. Jadi bisakah dikatakan bahwa selama ini di persidangan juga kan Sambo bilang ini tanggung jawab saya begitu. Begitu pula sekarang anak buahnya bilang bahwa saya diperintah atasan. Itu sebenarnya satu upaya dari masing-masing terdakwa untuk melepaskan pidananya masing-masing begitu Pak Gayus? Bisa tidak begitu, tetapi kan saya katakan tadi kita tidak mengenal tanggung jawab diambil alih seorang. Nanti akan timbul semua perkara seperti itu. Saya orang paling bertanggung jawab itu hakim dan undang-undang mengatur sebatas mana tanggung jawab tiap orang atas perbuatannya. Jadi atas perbuatan masing-masing itulah dipertanggungjawabkan oleh masing-masing. Kalau dasar perintah, karena hakim akan melihat JPU pun sudah menempatkan itu tanggung jawab seperti apa. Tadi saya ingatkan bahwa ada peraturan Kapolri. Kapolri ya. Ya, perintah tidak boleh melanggar norma-norma yang tadi, hukum, agama, dan kesusilaan. Apalagi tadi yang diberi perintahnya juga jenderal, misalnya Hendra Kurniawan. Tadi mengatakan bahwa Sambo sudah memberi 5 perintah, tapi mereka seakan tidak tahu atau tidak mau untuk menolak perintah Sambo begitu, Pak Gayus. Ya, itu betul kalau perintah yang bertentangan dengan norma-norma tadi menolak ya. Itu yang tepat. Tidak harus perintah atasan itu dilakukan karena sudah ada petunjuk, sudah ada peraturan Kapolri, ya, itu harus dilaksanakan dan dengan baik sehingga
seorang perwira tinggi kan tahu bahwa alat ini kalau udah dirusak atau dipindahkan atau itu tentu ada sebabnya. Sebab apa? Nah, itu harus dipahami betul karena ini alat yang bisa digunakan untuk penyelidikan kepada perkara pidana dan memang ditempatkan untuk itu. Ya. Semua CCTV itu ditempatkan untuk itu. Gunanya untuk mendeteksi suasana keamanan di tempat itu. Ya. Sehingga tidak boleh dengan mudah saja digeser, dipindahkan atau dirusak. Eh, saya mau bahas juga kalimat dari saksi, misalnya tadi terdakwa Irfan Widianto mengaku tidak berdaya untuk menolak perintah untuk memeriksa dan mengamankan DVR CCTV di Kompleks Polri Duren 3. Kata tidak berdaya yang selalu disampaikan anak-anak buah Sambo ini, bagaimana ya Pak Gayus membacanya? Tadi kan sudah dijelaskan berulang kali bahwa tidak ada itu pertanggungjawaban pidana kolektif. Saya lepas tanggung jawab gitu. Tapi pada praktiknya seperti ini masih terjadi? Secara umum kan kita mengenal tanggung jawab yang dasarnya dari jawaban dan pertanggungjawabannya itu kan ada resiko-resiko jabatan ya. Ya. Di kedokteran sendiri juga ada, di semua lembaga ada. Tentunya ini menjadi risiko masing-masing kalau ini dijalankan. Jadi tidak bisa melempar ke yang lain kecuali memang itu terurai dengan baik bahwa wajib dilakukan. Kalau risiko jabatan kan banyak. Bagaimana risiko manajemen risiko itu kita pahami. Artinya dalam suatu jabatan pasti ada risiko. Nah ini risiko. Bagaimana kalau pimpinan menempatkan ratusan anggota untuk berada di suatu tempat, padahal kemudian kena corona. Ini kalau lagi musim corona. Tanggung jawab mana itu yang akan dipertanggungjawabkan? Itu risiko-risiko dalam jabatan. Hmm. Itu pandangan saya. Nah, apakah putusan, meskipun kita tahu tadi proses etik dan proses pidana itu hal yang berbeda ya Pak Gayus. Ya. Tapi apakah hakim bisa mengambil pertimbangan dari hasil sidang etik yang dilakukan kepada mantan anggota Polri, ada juga sudah dipecat, ada yang sekarang masih proses juga etiknya dalam kasus perintangan penyidikan kasus Yosua ini, Pak Gayus? Kalau etik saja sudah memutuskan untuk menghukum, artinya akan di sana ditemukan bahwa ada pelanggaran-pelanggaran etik di komunitas. Etik itu kan hukumnya komunitas itu, hukumnya community ya, untuk melakukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Di etik saja sudah ada ketegasan bahwa mereka sudah diberhentikan dan tidak hormat. Artinya yang saya katakan tadi, semua perintah itu ada kewajiban-kewajiban yang memerintah maupun yang diperintah. Tadi saya gambarkan ada 3 hal. Kalau diperintah berkaitan dengan norma hukum melanggar, jangan dilakukan atau dilarang dilakukan. Nah, norma hukumnya jelas ini. Alat yang digunakan untuk mendeteksi kejahatan di sekitar tempat itu. Di sekian puluh atau 20-an itu. Ya. Untuk dipasang. Apa tujuan dipasang? Untuk menghadapi kejahatan apapun bentuknya di daerah itu. Nah, kenapa harus dipindahkan? Tentu ada alasan kuat yang untuk mereka wajib mentaati perintah itu. Mereka ini polisi, anggota-anggota keamanan negara yang punya pemahaman sekali mengenai norma hukum. Iya. Jadi otomatis kalau bicara tidak tahu apakah ini melanggar norma hukum atau tidak, itu harusnya tidak ada pengecualian, apalagi aparat penegak hukum semuanya sudah pasti hafal betul apa yang ada di undang-undang, begitu ya Pak ya? Itu tadi saya katakan di sidang etik pun telah ada tindakan-tindakan tegas. Itu menunjukkan di lembaganya sendiri sudah jelas mewajibkan perintah itu seperti apa. Dan yang penting bagi saya adalah ini resiko-resiko jabatan yang mereka dapatkan tidak bisa terhindari. Ada yang lebih berat lagi, bagaimana dengan tertembak cacat dan mati misalnya, itu kan resiko. Bagaimana pimpinan bisa bertanggung jawab atas itu kalau dia tidak mendalilkan sebuah aturan yang ada seperti itu, kan lebih berat banyak lagi resiko-resiko fisik. Sebagai mantan ya tertembak, cacat atau meninggal, itu kan risiko dalam tadi manajemen risiko. Itu masuk manajemen risiko dan tadi lebih berat lagi yang jadi sanksinya. Pak Gayus sebagai mantan hakim tentu kan bisa melihat kalau dari konstruksi yang saat ini berlangsung tidak mendahului putusan hakim, tapi bagaimana biasanya hakim menilai jika tadi saksi terdakwa juga mengaku bahwa saya diperintah tidak punya pilihan. Nah, untuk memutuskan mana tingkat keringanan hukuman masing-masing terdakwa, itu apa yang jadi pertimbangan begitu? Begini, kalau hakim menghadapi yang sulit, kadang-kadang hakim juga tidak paham seluruh aturan yang ada, apalagi aturan menyangkut komunitas yang diatur oleh kode etik. Datangkan ahli.
itu lebih aman. Jadi artinya lebih adil, itu lebih fair trial, keadilan buat semua pihak, baik yang disalahkan maupun yang menyalahkan. Itu semua ada keadilan di sana. Datangkan ahli, ahli yang bidangnya masing-masing, membidangi ahli yang tahu betul mengenai tanggung jawab komunitas itu dihadirkan. Nah, ini akan menjadi bagian dari hakim bisa mengambil langkah yang tepat, yang adil gitu. Oke, hakim harus mengambil langkah adil dan sekali lagi ditekankan bahwa tanggung jawab pidana itu harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing subjek, tidak ada tanggung jawab kolektif. Terima kasih Pak Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.